Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, agar pembelajaran kita hari ini berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Videonya bisa kalian pause terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Oke, berdoa selesai. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis ya. Silakan belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar tentang sel elektrokimia ya. Kemarin sel elektrokimia kan dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas nih tentang sel elektrolisis ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sel elektrolisis, marilah kita ingat dulu nih konsep dari sel volta. Yang dinamakan sel volta berarti sel ini merupakan suatu set rangkaian alat yang dia dapat mengubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Kemudian, ciri selanjutnya dari sel volta adalah reaksi yang terjadi dalam sel volta merupakan reaksi redoks yang sifatnya spontan gitu ya. Sifatnya spontan. Nah, sedangkan untuk sel elektrolisis ini dia dapat sifatnya mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi kimia. Kemudian reaksinya merupakan reaksi redoks yang bersifat tak spontan gitu ya. Jadi bedanya itu antara volta dan elektrolisis gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang susunan sel elektrolisis. Susunan sel elektrolisis itu sama ya dengan susunan sel volta gitu, hampir mirip. Bedanya adalah pada sel volta biasanya elektrodanya ditempatkan pada dua wadah yang berbeda. Kalau sel elektrolisis ini ditempatkan dalam satu wadah yang sama gitu ya. Nah, dalam satu wadah ini dimasukkan larutan elektrolit. Misalkan larutan elektrolitnya adalah larutan CuSO4. Kalau CuSO4, maka dia akan mengion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Oke. Kemudian pada larutan tersebut ditambahkan elektroda, dua buah elektroda ya, yang nantinya dia akan berperan sebagai katoda dan anoda. Nah, kedua buah elektroda ini dihubungkan dalam suatu sumber arus, misalkan baterai, yang tentunya baterai tersebut mengandung kutub positif dan kutub negatif, gitu ya. Nah, baterai yang bersifat sebagai sumber arus listrik ini dari kutub negatifnya akan keluar elektron. Jadi elektron ini akan masuk ke larutan. Nah, elektron yang masuk di larutan pasti nanti akan bereaksi dengan ion-ion yang terdapat dalam larutan elektrolit gitu. Jadi nanti akan ada spesies tertentu dalam larutan yang dia bersifat menyerap elektron. Elektron ini kan dia bermuatan negatif. Di larutannya itu mengandung Cu2+ dan SO4 2-. Artinya, kalau elektron ini bermuatannya negatif, berarti dia pasti akan bereaksinya dengan si Cu2+ gitu. Jadi Cu2+ ini dia akan bereaksi nih dengan elektron. Sementara spesies lainnya yaitu dalam hal ini adalah SO4 2-, dia akan melepaskan elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Sedangkan tadi yang di katoda Cu2+ itu akan mengalami reduksi gitu karena dia berikatan dengan elektron gitu ya. Jadi sama seperti pada sel volta, reaksi di katoda merupakan reaksi reduksi. Sedangkan reaksi di anoda merupakan reaksi oksidasi. Nah, tapi ada yang membedakan dengan yang sel volta. Kalau katoda itu kutub positif, anoda kutub negatif pada sel volta, sedangkan pada sel elektrolisis, katoda itu bermuatannya negatif, anoda muatannya positif. Jadi, kesimpulan untuk sel elektrolisis ini, katoda merupakan tempat terjadinya reduksi ya. Kemudian muatannya adalah dia bermuatan negatif. Atau untuk keyword menghafalnya adalah current gitu, current. Katoda reduksi, N-nya ini negatif. Kemudian anoda merupakan tempat terjadinya oksidasi.
oksidasi. Kemudian dia bermuatan positif gitu ya. Bedanya itu. Kalau sel volta merupakan kebalikannya. Katodanya itu muatan positif, anodanya muatan negatif. Kalau sel elektrolisis kebalikannya. Sel elektrolisis yang katoda itu muatannya negatif, yang anoda muatannya positif gitu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Reaksi pada sel elektrolisis itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kita pelajari satu persatu terlebih dahulu ya. Kita mulai dari reaksi-reaksi yang terjadi di katoda atau reduksi. Nah, sebenarnya apapun katoda yang digunakan itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah zat-zat yang akan kita elektrolisis. Nah, makanya kalian harus tahu terlebih dahulu dalam wujud atau jenis apakah zat yang akan kita elektrolisis. Nah, biasanya zat yang akan kita elektrolisis itu ada dalam dua wujud. Oke, dua wujud. Wujud yang pertama adalah leburan. Wujud yang kedua adalah larutan. Larutan. Oke. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah leburan. Nah, misalkan kita akan mengelektrolisis leburan Ki gitu ya. Kita akan mengelektrolisis leburan Ki. Leburan Ki itu berarti nanti akan terdiri atas ion K+ dan ion I-. Oke. Nah, karena Ki itu hanya ada ion K+ dan I-, sedangkan tadi di awal sudah Ustazah jelaskan bahwa ini kutub negatif ini mengandung elektron, yang mana elektronnya nanti akan masuk ke sini. Otomatis nanti yang akan berinteraksi dengan elektron atau menyerap elektron adalah si K+ ini. Oke, karena hanya ada K+, maka K+ lah yang akan satu-satunya menarik elektron. Berarti nanti di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Reduksi apa? Reduksi kationnya. Jadi kalau leburan itu yang tereduksi adalah langsung kationnya. Dalam hal ini contohnya kationnya adalah K+. Berarti nanti reaksinya adalah K+ ditambahkan dengan elektron menjadi K. Gitu. Bagaimana jika yang akan kita elektrolisis itu dalam bentuk larutan? Wujudnya larutan. Nah, berbeda dengan leburan, kalau larutan maka akan ada air di dalam sini. Di sini kan tadi kalau leburan itu kan hanya ada K+ dan I-. Kalau wujudnya larutan berarti nanti pasti akan ada H2O. Karena H2O ini sifatnya dia sebagai pelarut. Jadi kalau larutan cirinya pasti nanti akan ada H2O-nya. Nah, H2O ini dia sebagai pelarut. Otomatis karena H2O ini sebagai pelarut berarti jumlahnya pasti akan lebih banyak daripada Ki-nya. Nah, otomatis nanti akan terjadi persaingan antara air dan Ki. Akan terjadi persaingan antara air dengan Ki. Terjadi persaingan. Nah, maka jika yang akan dielektrolisis itu dalam bentuk larutan, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah terjadi reduksi kation. Kemungkinan yang kedua yang akan tereduksi adalah air. Nah, kapan yang akan tereduksi kation atau kapan yang akan tereduksi air itu nanti akan tergantung atau tinggal kita cek dengan menggunakan deret volta. Nah, makanya kenapa kalian sebaiknya menghafal deret volta kemarin itu gitu. Nah, kita ingat deret volta dari Li, Na,
Li, K, Ba, Ca, Na, kemudian Mg, Al, terus Mn, terus kemudian baru H2O, ya kan? Habis itu Zn, Cr, Fe, dan seterusnya sampai Au. Nah, kalian ingatkan bahwa di sisi sebelah kiri H2O ini dia mengalami bersifat lebih sukar untuk tereduksi. Sedangkan di sisi kanan H2O itu lebih mudah tereduksi. Sehingga nantinya kation yang akan tereduksi adalah kation yang terletak di sebelah kanan H2O. Oke, ini sebelah kanan H2O. Misalkan nanti jika kationnya adalah Cr3+ gitu, Cr3+. Berarti nanti reaksi pada katoda itu adalah Cr3+ ditambah 3 elektron menjadi Cr. Oke. Nah, kapan reduksi air terjadi? Yaitu ketika katoda yang digunakan itu merupakan katoda yang berada di sebelah kiri H2O. Misalkan seperti ini, kita pakai K. Kalau kationnya itu adalah K+, berarti nanti yang tereduksi adalah air, gitu ya. Reaksi reduksi air itu berarti reaksinya menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 gitu. Jadi itu tadi ya, untuk ketika kita ingin mengetahui reaksi apa yang terjadi di katoda, maka kita harus tahu terlebih dahulu apakah wujudnya itu dalam bentuk lelehan ataupun larutan gitu. Kalau dalam bentuk lelehan berarti nanti langsung kita lihat kationnya. Berarti nanti yang akan tereduksi adalah kationnya langsung kalau dalam bentuk lelehan atau leburan. Tapi kalau bentuknya larutan berarti kita harus identifikasi dulu apakah kationnya itu terletak di sebelah kiri atau sebelah kanan dari H2O dalam deret volta. Kalau dia terletak di sebelah kiri H2O berarti nanti yang akan tereduksi adalah si air. Sedangkan kalau kationnya itu letaknya di sebelah kanan H2O, maka yang akan tereduksi adalah kation itu sendiri, gitu ya. Jadi bedanya itu.